Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali kita pada channel Mancing Raja Ule yang siang ini saya akan melanjutkan pembahasan komposisi umpan. Saya berjudul ini, judul baru judulnya yaitu komposisi larutan umpan Galatama. Pertama-tama yang akan saya bahas di sini umpan pada cuaca tertentu. Silakan teman-teman simak baik-baik atau dengarkan. Jangan sampai tertinggal ataupun ya kalau sifatnya cuma iseng-iseng ya silakan. Tapi saya di sini sangat menekankan sekali pada umpan sesi kali ini untuk cuaca panas terlebih dahulu. Sebab kalau cuaca musim hujan atau dingin itu mungkin agak spesifik lagi. Namun di sini secara simpel, kalau cuaca panas itu kayaknya komposisi larutan nggak perlu terlalu banyak pakai. Namun tetap saya jelaskan di depan ini. Akan saya jelaskan di depan. Baik teman-teman, komposisi umpan itu kita kenal terlebih dahulu. Di sini yang saya tekankan pada umpan olahan atau racikan yang lebih dikenal umpan pelet. Nah, baik itu bahan dasarnya pur, ada lagi bahan dasarnya gandum, ada lagi bahan dasarnya cenil, ada lagi bahan dasarnya ikan kukus ataupun belut dikukus. Ya, lebih banyak lagi yang lainnya. Itulah yang pada umumnya pemancing pakai, ya, ikan-ikan dikukus atau umpan-umpan sifatnya diolah. Oke, di sini khusus umpan cuaca panas. Kayaknya cuaca panas ini nggak pakai larutan pun boleh. Paling larutannya ya hanya larutan penebar aroma, kayak sejenis minyak gitu. Ya, larutan penebar aroma. Di sini saya tekankan yang lebih diutamakan untuk musim panas ini, larutan yang digunakan larutan penebar aroma dengan penguat rasa. Cuma dua. Kalau untuk perangsang makan, sifatnya perangsang makan, atsiri, itu enggak dipakai ini. Enggak dipakai. Jarang sekali dipakai, tapi umumnya itu tetap orang sering pakai. Tapi kalau versi kita, saya jarang sekali menemukan ada temuan memakai khusus cuaca panas, tidak memakai atsiri atau perangsang umpan, perangsang ikan untuk makan. Baiklah, silakan Anda kenal sendiri. Maksudnya silakan Anda cari sendiri. Silakan Anda cari sendiri. Komposisi umpan tolong dicatat. Saya tidak spesifik pada bahan, namun silakan catat. Pertama, cari bahan utama, bahan umpan yang utama itu protein. Silakan Anda cari sendiri bahan-bahan protein. Kandungan protein ini per 100 gram. Per 100 gram, jadi komposisi dalam 100 gram. Komposisi dalam 100 gram. Jadi kalau saya hitung dalam persen, saya hitung komposisi umpan protein 50%. Catat teman-teman, kadar protein 50%. Ingat, ini khusus umpan cuaca panas. Karbohidrat itu 25%. Atau bisa takarannya dikecili sampai 20% dibalik. Jadi protein bisa protein 60%,
protein 60%, 20% karbohidrat. Catat teman-teman, silakan catat. 60% protein, 20% karbohidrat. Ini ideal, tapi kalau kita membuat 60% itu kayaknya lebih tua, tapi lebih amis itu sifatnya. Jadi kita umum aja, oke. Jadi untuk cuaca panas 60% protein, 20% karbohidrat, 10% larutan penebar. 10% larutan penebar aroma, silakan catat. 10% larutan penguat rasa. Nah, yang saya anjurkan larutan penguat rasa, ini saya contoh gambaran. Kita pakai daging ikan tongkol. Ini saya contohkan. Daging ikan tongkol kita kukus atau kita goreng, terserah mau diapain ini daging ikan tongkol. Oke, daging ikan tongkol kita kukus, kita timbang. Anggaplah dapatnya, ya itu kita timbang, jadi persentase gramnya itu yang saya bilang ini. Anggaplah sebesar daging ikan tongkol sudah kita olah, sudah kita penyet-penyet, maksudnya daging ikan tongkol sudah kita penyet-penyet, kasih tambahan karbohidrat 20%, atau langsung saja boleh. Jadi kasih gandum 20%. 10%-nya mungkin di sana esen larutan tenggiri, coya, tuna, ya terserah. Jadi larutannya gitu tadi, yang kaitannya dengan ikan ya ikan. Jadi ikan tuna, ikan coya, kepiting, udang boleh. 10% lagi aroma penebar, larutan penebar. Larutan penebar ini berhubung ini kaitannya daging, teman-teman boleh lakukan dengan minyak, larutan minyak ini silakan Anda pilih larutan mungkin ya itu gaji patin kayak gitu, yang sudah diolah menjadi minyak. Ya, silakan gaji patin yang mau diolah menjadi minyak. Nah, di sini teman-teman itu sudah murni. Andaikan teman-teman itu yang saya anjurkan, larutan penebarnya dipakai gaji patin atau ya sejenis minyak yang dari hewan. Larutan minyak yang berasal dari hewan. Baik itu ya minyak biawak boleh. Nah, itu saja untuk penjelasan. Andaikan itu bahannya kacang, tempe atau tepung-tepungan, ya berarti yang larutan penguat rasanya tadi mungkin coya. Bisa dipakaikan coya. Bisa dipakaikan esen kacang atau esen kelapa bakar, bisa. Itu sifat esen-esen. Itu untuk memperkuat aroma kelapa bakar atau jagung bakar atau ya yang sifatnya dari kacang-kacangan. Nah, untuk aromanya ya tetap gurih. Pakai juga minyak kelapa. Jadi atau itu minyak kedelai bisa.
minyak kedelai itu ada jualan minyak kedelai, atau kita ini minyak wijen. Nah, itu yang sifatnya juga minyak nabati kalau bahannya dari nabati. Ini khusus yang saya bahas untuk cuaca panas. Jadi kalau bahannya daging, ya itu tadi umpamanya usus digongseng, di blender, dibuat kayak usus. Ya itu tadi esennya tetap esen daging. Jangan dicampur untuk esen ikan, esen kacang ya untuk esen kacang. Esen daging ya tetap esen daging. Porsinya tadi ya 10% esen daging, 10% larutan penebar. Ya untuk ini tadi bisa juga ya minyak hewani ya, mungkin minyak udang kayak yang sudah ya kita beli sendiri, minyak apalah untuk larutan untuk menyebarkan aroma tadi. Kalau saya umumnya yang saya temuin di sini banyak orang memakai minyak udang atau gaji patin yang sudah dibuat minyak, dijadikan minyak itu untuk larutan penebar aroma. Ingat, larutan minyak udang dengan larutan gaji patin. Nah, untuk larutan penguat rasanya itu kalau dia pakai usus itu banyak menggunakan esennya itu, larutannya itu larutan daging. Kalau ikan itu ikan tenggiri, ikan tuna ya tergantung dari olahan bahan utama kita. Daging ya penguat rasanya larutan daging, esen daging. Kalau kita pakai bahannya ikan ya larutannya itu tadi tuna, tenggiri. Kalau bahannya kacang-kacangan atau gandum sifatnya, itu tadi esennya tadi kelapa bakar, jagung bakar. Ya yang sifatnya minyaknya juga ya tadi minyak wijen, minyak kacang, minyaknya sejenis lah. Ya itu aja untuk umpan. Sebab saya di sini cuma hanya peneliti, jadi sifatnya yang ya silakan Anda coba sendirilah. Itu temuan-temuan yang sekilas saya temui yang sudah saya teliti pada cuaca musim panas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.